Bertemu kembali bersama saya Suki dari CGame11 Komputer YouTube channel. Di video kali ini kita akan membahas salah satu produk tertua kita dalam perakitan PC. Masih ingat kan dengan hard disk drive atau ada yang sudah lupa? Sampai sekarang apakah ada yang masih memakai nih? Atau sudah pindah ke lain hati? No, God, please, no, no! Yuk, mari kita bahas perjuangan hard disk drive di tahun 2025. Nah, buat yang belum tahu apa itu hard disk drive, kita akan spill sedikit ya apa itu hard disk drive. Kalau hard disk drive itu adalah sebuah perangkat penyimpanan ya. Penyimpanan itu menggunakan piringan magnetik untuk menyimpan informasi. Jadi kalau data-datanya itu disimpan dalam piringan magnetik itu ya. Hard disk drive sudah lama banget, sudah puluhan tahun yang lalu dan menjadi standar penyimpanan untuk komputer bahkan server. Namun dengan munculnya produk seperti SSD dan NVMe, hard disk drive ini mulai tergeser. Belum habis masanya SSD, muncul lagi masanya NVMe. Bahkan NVMe ini sudah mencapai generasi kelima. Benar nggak nih hard disk drive sudah ketinggalan zaman? Bro, what are you talking about, man? Kalau kita bahas kelebihan hard disk drive di tahun 2025, HDD masih punya beberapa keunggulan yang sulit banget untuk diabaikan. Yang pertama adalah harga. Salah satu kelebihan utama HDD adalah harganya yang jauh lebih murah dibanding SSD. Untuk kapasitas penyimpanan besar seperti 4 tera atau 8 tera atau bahkan atasnya, HDD masih menjadi pilihan yang paling murah loh. Ini membuatnya ideal untuk pengguna yang membutuhkan penyimpanan besar tanpa mengeluarkan biaya tinggi. Ya, yang nomor 2 nih, kapasitasnya penyimpanan besar. HDD masih memimpin nih dalam kapasitas penyimpanan. Di tahun 2025 kita melihat HDD dengan kapasitas hingga 10 tera atau bahkan lebih, ini sangat cocok untuk kebutuhan server, CCTV, data center, atau bahkan pengguna yang butuh backup data dalam jumlah besar. Lalu yang ketiga adalah daya tahan dalam penyimpanan jangka panjang. Kalau HDD ini disimpan dalam keadaan yang baik dan tidak dengan goncangan, HDD ini dikenal memiliki daya tahan yang baik untuk penyimpanan jangka panjang. Jika disimpan dengan benar, data di HDD ini bisa bertahan selama bertahun-tahun tanpa ada risiko kehilangan data. Yang keempat adalah support device. HDD ini masih didukung loh oleh banyak perangkat, baik itu PC, laptop, bahkan untuk konsol game. Ini membuat masih tetap relevan lah bagi pengguna yang tidak ingin upgrade sistem mereka. Nah, sekarang kita akan bahas kekurangannya nih di masa tahun 2025. Salah satu kekurangannya adalah yang pertama, kecepatan yang lambat. Ini adalah kekurangan utama nih dari HDD. Kecepatan baca atau tulis HDD jauh lebih lambat dibandingkan SSD. Apalagi SSD NVMe yang bisa mencapai kecepatan hingga 700 MB/s, bahkan bisa lebih sekarang ya. Untuk pengguna yang butuh performa tinggi seperti gaming atau editing video, HDD sudah tidak bisa menjadi pilihan karena terlalu lambat. Lalu yang kedua adalah bahaya terhadap goncangan. Bahan dasar HDD itu ternyata sangat rawan loh buat kerusakan. Seperti piringan dan headnya itu rentan banget terhadap goncangan. Jadi kalau misalnya dipakai di tempat yang aman, itu bisa tahan lama. Jika terjatuh atau terkena getaran kuat, data di HDD bisa saja rusak atau bahkan hilang. No! Yang ketiga adalah konsumsi daya yang lebih tinggi. HDD ini ternyata mengkonsumsi daya lebih tinggi daripada SSD. Ini bisa menjadi suatu masalah untuk perangkat portable seperti laptop, di mana efisiensi daya itu sangat penting. Yang keempat, seiring berjalannya waktu, ukuran tidak bisa dibohongi. HDD itu memiliki ukuran fisik yang lebih besar dan berat dibandingkan SSD atau bahkan NVMe. Ini membuatnya kurang ideal untuk perangkat yang membutuhkan estetika dalam perakitan PC-nya. No! Untuk tahun 2025, kalau kalian butuh penyimpanan data yang murah, ya HDD solusinya. Tapi kalian kalau butuh dengan performa, saya rasa harus pakai SSD ya. Dan kebanyakan sekarang HDD lebih banyak dipakai untuk sektor CCTV. Karena sektor CCTV kamu tahu sendiri ya, ketika mereka merecord atau menyimpan data, mereka tidak goyang-goyang dan hanya berdiam di satu tempat. Jadi resiko kerusakan karena goncangan itu sangat sedikit. Gue jalan duluan ya. So, gimana menurut kalian? Kira-kira masih layak beli gak ini? Boleh banget nih diskusi di kolom komentar. Jangan lupa untuk subscribe ya. Jangan lupa juga share ke teman-teman kalian kalau video ini berguna buat kalian. Saya undur diri, saya Suki, and hasta la vista.